Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Aceh TV, berjumpa lagi kita bersama saya Indah Rastika Sari di program Suara Dewan hari ini Jumat 4 Maret di tahun 2022. Kita akan membahas berbagai hal, khususnya hari ini kita akan menyoal mengenai Surat Edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 mengenai pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Hanya kemudian yang mendapat berbagai reaksi dari masyarakat pada pernyataan beliau saat kunjungan kerja Pak Menak di Riau. Ini kemudian Pak Menak saat diwawancari oleh wartawan ini menggunakan metafor suara azan dan juga gonggongan anjing. Banyak sekali mendapat reaksi khususnya kecaman dari masyarakat. Bagaimana kemudian kita akan membahas ini bersama Haji Nazarudin Dekgam atau Bang Dekgam, ini panggilannya. Beliau merupakan anggota Komisi 3 DPR RI yang juga Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan MKD DPR RI. Assalamualaikum Bang Dekgam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang sudah menyempatkan waktu jauh dari Jakarta. Sudah hadir Bang di Aceh TV. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Bang. Ini kunjungan apa nih Bang? Agenda apa nih? Ini dalam rangka reses. Reses. Oke. Bang, ini kan ramai sekali nih Bang akhir-akhir ini. Apa kemudian yang terjadi di pusat Bang? Kenapa kemudian Pak Menteri Agama yang terhormat ini menggunakan metafor Bang? Penggunaan kemudian diaturnya volume pengeras suara 100 desibel, kemudian menggunakan metafor gonggongan anjingnya, bagaimana? Apa yang terjadi Bang? Apa yang ada di benaknya Pak Menak Bang? Saya pikir aneh saja seorang menteri menyamakan suara azan sama suara anjing. Aneh, tapi itu udah keluar Bang. Benar. Dan saya sudah mengimbau kepada seluruh masyarakat di Aceh untuk tidak mengindahkan SE tersebut. Tidak mengindahkan. Tidak usah dihiraukan, dan saya bertanggung jawab. Okay. Saya bertanggung jawab apabila Pak Menteri kurang setuju dengan himbauan saya, silakan lapor saya dan saya siap menerima keputusan apapun. Sepertinya bukan hanya suara Bang Dekgam nih, tapi juga banyak tokoh-tokoh di Aceh yang juga berpaham demikian. Benar. Pastinya. Tapi benar. Bang, hari-hari kemarin ya yang kemudian ramai, apa yang terjadi? Maksudnya apa kemudian setelah keluar pernyataan itu yang di pusat tuh apa kemudian Bang? Yang kita sedih atau kecewa kok Pak Menteri tidak meminta maaf gitu loh, atau mencabut perkataan umpama anjing tadi. Itu yang kita kecewakan. Nah, kalau seandainya saya di Komisi 8, saya panggil itu menterinya. Oke. Karena Hanya Bang di Komisi 3 ya? Komisi 3 bukan mitra saya. Tapi kalau seandainya menteri itu mitra saya saya selesaikan dia. Tapi apakah kemudian DPR Bang, DPR RI khususnya ini tidak bisa kemudian, ini kan sudah ramai Bang. Benar. Di publik, apalagi kemudian ini mengganggu Kak Bang, maksudnya banyak sekali kemudian suara-suara ini kemudian mengecam, ini sama kita nih persepsi. Betul. Sefrekuensi, Bang, apakah DPR nggak punya kemudian untuk bisa memanggil Pak Menak walaupun bukan komisi? Karena itu wewenangnya Komisi 8, saya pikir mereka pasti akan memanggilnya. Cuma karena sekarang masih dalam masa reses, ya kita tunggu aja nanti begitu masa sidang dibuka, ya pasti saya yakin itu akan dipanggil. Akan dipanggil. Ini kan membuat kegaduhan baru. Iya, iya. Iya. Memang tidak Pak Menteri tidak secara eksplisit menyampaikan secara langsung. Benar. Tapi kan sudah ada klarifikasi Bang. Tapi bukan Pak Menteri yang menyampaikan. Kenapa nih Ya, Bang? hanya staf khusus saya dengar ya. ya. Ada videonya Iya, kemudian. saya dengar hanya staf khusus. Staf khusus. Tapi kemudian kenapa Bang Pak Menteri tidak hadir, muncul sendiri menyampaikan langsung? Nah, bisa jadi Pak Menteri takut mungkin untuk menyampaikan minta maafnya. Takut. Takut mungkin. Jadi setelah Atau bisa saja nanti Pak Menteri permintaan maaf Pak Menteri mungkin di saat terjadi RDP dengan Komisi 8. Oke, dengar pendapat itu ya dengar Bang? dengar pendapat antara mitranya dengan DPR, ya mungkin disitulah Pak Menteri akan menyampaikan permintaan maaf. Tapi kan seorang pemimpin Bang, ini kan sudah ramai sekali masyarakat. Kenapa tidak langsung kemudian di hadapan wartawan kemudian? Itu kan kembali kepada tipikal sepemimpin tersebut. Okay. Kalau pemimpinnya dia tahu salah, gentleman pasti dia akan minta maaf itu. Kalau Menteri Bang? Wah, kalau Pak Menteri itu saya gimana ya? Masyarakat yang menilai semua lah gimana dia gentleman atau tidaknya. Tapi kalau saya pasti akan minta maaf. Ya mungkin Pak Menterinya belum berani untuk minta maaf kali. Belum berani. Belum berani. Baik, Bang.
kemudian banyak yang mengatakan kenapa mengurusi volume pengeras suara itu Bang. Masih banyak hal substansi lain. Saya setuju. Kenapa beliau nggak ngurusi masalah haji? Haji yang kemudian dinaikkan. Benar, harganya udah nggak tahu kita berapa, entah berapa naiknya, entah berapa persen. Dan kita pun belum berangkat kan? Belum berangkat. Terus kenapa dia nggak ngurus umroh sekarang? Benar nggak? Kenapa nggak melobi Saudi Arabia untuk menambah kuota haji untuk Indonesia dan khususnya untuk Aceh? Kok yang diurus seperti ini? Nah bagi saya suara azan itu malah mau kita tambahkan lagi, bukan kita kurang. Karena selain mengingatkan waktu sholat, azan itu juga mengingatkan waktu bagi pekerja yang non-muslim. Contohnya azan zuhur, itu bagi mereka ya itu udah jamnya makan siang gitu loh. Terus maghrib juga itu persiapan mereka untuk makan malam. Begitu juga dengan azannya subuh itu persiapan mereka untuk bekerja. Jadi bagi non-muslim saya pikir nggak ada yang protes gitu loh. Kenapa dia yang muslim memproteskan tersebut, kan aneh ini. Aneh, narasinya kemudian Bang ini untuk toleransi, menjaga kemudian supaya kebisingan, memakai kata bising Bang. Ini kan kalau memakai kata bising Bang berarti ada yang terganggu. Makanya saya mau nanya sekarang yang terganggu itu siapa? Oke. Yang merasa terganggu itu Pak Menteri siapa? Mana suratnya? Oke. Elemen mana, ormas mana merasa terganggu dengan azan tersebut? Kan tidak ada. Oke, ini anggota Komisi 3 nih tanya langsung Pak Menteri ini siapa Iya, yang terganggu? siapa Pak Menteri? Ayo buktikan siapa. Kalau Anda mengeluarkan SE berarti ada yang komplain. Nah, yang komplain itu siapa sekarang? Siapa Bang? Karena kan kemudian masyarakat yang muncul di media sosial, Iya. kami nggak terganggu. Saya lihat di Ini- Papua ini ya. alarm. Nah, di Papua kan nggak ada. Papua itu yang minoritas kita Muslim tidak pernah protes mereka saudara-saudara kita yang di sana. Ada yang paling dekat Bang, saya di pusat. Apa kemudian yang terdengar kemudian kenapa kemudian Pak Menak akhirnya bersuara ini mengenai volume Saya juga nggak pengeras tahu suara? Pak Menak itu mengeluarkan SE itu dasarnya apa gitu loh. Apa mencari sensasi atau apa nggak tahu juga kita ini. Atau Sensasi? Mungkin atau pengalian isu mungkin. Apa Bang? Isu apa yang dialihkan? Kan banyak isu-isu yang baru sekarang mungkin ya salah satunya beliau ingin mengalihkan isu itu. Kalau kita lihat dari urgennya dari kebutuhan SI tersebut tidak ada yang dibutuhkan. Tidak ada masyarakat yang komplain, tidak ada agama yang komplain, Bali nggak komplain. Kenapa kita mesti mengeluarkan SI tersebut gitu loh. Harusnya Menak itu lebih mengurus lagi agama-agama yang ajarannya sesat itu. Oke. Ya, diluruskan itu. Terus juga menguruskan lagi jamaah haji. Ini kan kasihan, saya dengar masyarakat Aceh untuk bisa berangkat haji mau nunggu 40 tahun. 40 tahun. 40 tahun saya dengar seperti itu. Ya sampai kapan? Orang daftarnya umur 40 berarti 80 tahun, udah tua dong. Kalau umur panjang. Oke, artinya Komisi 3 juga mendesak Komisi 8 untuk memanggil Pak Menak. Kami nggak punya hak untuk mendesak, tapi kebetulan Komisi 8 itu ketuanya dari Partai PAN. Oke. Pak ya, Yandri, separtai ya Bang. separtai. Saya akan menyampaikan kepada beliau nanti habis masa reses ini, ya untuk segeralah. Tapi baru disampaikan nanti habis atau ini udah lama Bang, maksudnya udah Ya, minggu belakangan. tapi kan nggak bisa dipanggil juga kan Bapak Menteri kalau masih masa reses. Kalau hanya by phone Enggak, saya pikir- maksud saya apakah ini dibicarakan antara misalkan Bapak Oh dengan sudah, Ketua sudah, Komisi itu sudah, maksudnya? sudah. Ketua Saya Komisi. sudah berkomunikasi. Jadi begitu ramai kemarin itu Oh langsung. iya, mereka juga Menteri minta maaf kok. Ketua Komisi 8 juga Jadi di minta WA minta grup maaf. apa tuh Bang perbincangan Semua di WA kecewa, grup, Bang? semua kecewa. Semua kecewa. Semua kecewa. Semua kecewa ini semua siapa Bang? Ya di DPR RI dari fraksi PAN 44 orang itu semua kecewa dengan keluarnya SI Apa tersebut. bahasa-bahasa di WA Bang? Ya macam lah, ada yang bahasa warung kopi, bahasa di kebun binatang, semua itu kan Keluar. karena ini menyangkut agama kita kan. iya. Jangan main-main sama agama. Jangan main-main. Kalau bagi saya kalau agama kita permain-mainkan, ya berarti orang tersebut perlu kita pertanyakan. Ya, Yang seperti kemudian itu. mendapat Bang, sedih kita, maksudnya miris. Masyarakat kemudian menyampaikan ekspresi-ekspresi tersebut. Ini Pak Menak kemudian yang mengeluarkan pernyataan tersebut. Karena kan biasanya orang berekspektasi jika itu pemimpin apalagi menteri, pastinya orang-orang yang akan menggunakan analogi, narasi ataupun metafor-metafor yang tidak se ekstrim itu misalkan Bang. Ya memang kalau bicara kecewa, secara pribadi saya lebih kecewa karena seorang menteri yang level tertinggi di Kemenak mengeluarkan perumpamaan itu dengan binatang, apalagi binatangnya anjing gitu ya. Itu sangat tidak layak dan sangat kita sayangkan seperti itu. Apalagi beliau
seorang muslim, ya kita juga seorang muslim, kan jauh banget. Anjing itu kan najis bagi kita itu. Masa diumpamakan? Kalau diumpamakan sama ayam mungkin nggak najis, berarti kan orang yang ajan itu berarti orang yang najis kan. Suara orang ajan itu kan sama dengan najisnya suara anjing. Itu sangat kita sesali dan sangat kita sayangkan dan sangat saya marah di saat itu. Ada berkomunikasi langsung nggak Bang sebelum-sebelumnya dengan Pak Menak? Saya nggak pernah. Nggak pernah sama sekali. Oke. Karena beda mitra gitu ya. Dengan ketua komisi misalkan ketika di WA Group berkembang Oh iya, langsung. Itu langsung. Langsung. Ketua komisi 8 langsung nggak Bang? Langsung dia telepon Menak secara itu ya. Menak sih ya kata Menak nggak seperti itu. Yang intinya Menak itu nggak seperti itu. Intinya beliau. Nah kita kan tidak mau pembelaan beliau. Yang kita dengar beliau udah menyatakan seperti itu perumpamaannya. Nah kita nggak perlu penjelasan siapa yang benar siapa yang salah kan. Oke. Nah saya bilang sama ketua komisi, Bang gimana itu Bang? Itu masyarakat Aceh udah resah itu. Ya udah kita juga protes itu. Tidak layak disamakan dengan bahasanya anjing gitu loh. Jadi kita langsung bergerak di saat itu. Makanya saya bilang SE itu nggak perlu dijalankan, dipatuhi oleh seluruh masyarakat Aceh. Tapi Bang ketika kemudian seorang pemimpin mengeluarkan, apakah kemudian surat edaran ini kenapa dikeluarkan? Kan 70-an kan sudah diatur misalkan di tahun 70-an. Tapi kenapa kemudian digaungkan lagi 2022? Padahal banyak substansi yang lain Bang yang masih bisa dikerjakan dan harus dikerjakan bahkan. Memang saya lihat Menak ini salah minum obat kali ya? Salah jawaban. Salah minum obat kayaknya. Ya nggak penting kok diurus, yang penting nggak diurus. Jadi ya jangankan masyarakat, kita DPR aja kecewa. Oke. Kita DPR aja kecewa. Dengan sikap beliau seperti itu membuat kegaduhan baru. Jadi kecewa kita. DPR RI kecewa. DPR RI kecewa. Baik, Pak Presiden kemudian apa Bang tanggapannya? Apakah selama ini kan belum kemudian muncul, tapi apa Saya yakin Pak Presiden pasti sudah menegur. Saya yakin Pak Presiden kan orangnya nggak mau gaduh-gaduh lagi kan, nggak mau ada kegaduhan baru. Kita fokus untuk selesaikan vaksin, fokus kita memutus rantai Omikron. Oke. Balik kita tadi ada bahasa pengalian isu Bang, penggiringan opini publik. Apakah kemudian ini salah satu bahagiannya? Apakah kemudian menggunakan ini menjadi momen? Karena kan kita banyak isu lain Bang yang beredar misalkan hari ini. Saya pikir mungkin ya daripada ini kan pasti isu yang dialihkan itu ya isu di Kemendak, nggak mungkin isu di Menteri Luar Negeri, nggak mungkin. Bisa jadi mungkin dia belum siap untuk menjalankan jemaah haji yang akan datang kan, dia buat kegaduhan baru kan bisa saja. Tapi kan justru mengganggu Bang, bukannya selesai masalahnya, ini jadi nambah masalah baru. Inilah kan dia mungkin nggak tahu seperti ini kejadiannya. Dia pikir lempang-lempang saja, ternyata masyarakat seluruh Indonesia memprotes. Masa Pak Menteri nggak ada ininya Bang? Berpikir seperti itu, staf khusus orang-orangnya kan banyak Bang di samping beliau. Tapi kita akan bahas itu nanti Bang Degam. Ini menarik kemudian. Iya, mungkin dia mencoba-coba melempar manggis mungkin. Melempar manggis. Nanti apa didapat ya Bang? Kita akan nanti kembali, pemirsa jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini kami masih akan kembali.